والسلام على رسوله المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini masih di nuansa Syawal, di mana Syawal ini bulan penuh dengan peningkatan. Setelah kita dididik oleh Allah dalam bulan tarbiyah, yaitu bulan Ramadan. Diharapkan hadirin di bulan Syawal dan seterusnya kita mampu menjadi umat Allah yang semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga langkah hadirin semua ke majelis ini dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang sering kita baca kelak menjadi syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma. Hadirin jamaah sekalian, di khutbah kali ini saya akan mulai dengan cerita. Cerita dari sebuah riwayat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika ada seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pernah tinggal di surga selain manusia, yaitu iblis. Datang kepada Nabi Musa alaihi salam kemudian minta tolong. Karena Nabi Musa ini terkenal sebagai kalimullah. Dalam Al-Quran disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Yang senantiasa bisa langsung berbicara dengan Allah. Maka iblis kemudian meminta tolong, wahai Musa, aku minta tolong, doakan aku, mintakan kepada Allah agar aku bisa masuk kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini termasuk nabi yang lembut hatinya. Meskipun fisiknya itu sangat kuat, tapi hatinya lembut. Maka dimintakan kepada Allah apa yang diminta oleh iblis. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, salah satu dari makhlukmu minta tolong kepadaku untuk memintakan kepadamu ampunan dan juga kembali ke surga. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, katakan kepada iblis, kalau dia mau aku ampuni dosanya. Kalau dia mau aku masukkan lagi ke surgaku, maka katakan kepada dia, sujudlah di depan makam Adam alaihissalam. Ketika mendapatkan jawaban dari Allah ini, kemudian Nabi Musa lekas memberitahu iblis, wahai iblis, Allah memberitahu kepadaku engkau akan diterima taubatmu, diampuni dosamu, dimasukkan engkau ke surganya dengan satu syarat.
sujudlah di depan makam Nabi Adam alaihissalam. Melihat jawaban dari Musa alaihissalam ini, kemudian iblis marah. Wahai Musa, bagaimana engkau bisa mengolok-ngolok aku? Pada saat Adam masih hidup, aku enggan sujud kepadanya, apalagi sudah mati. Maka Nabi Musa menjawab, kalau begitu taubatmu tidak diterima, dan engkau tidak diampuni oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah memasukkan engkau lagi ke surganya. Hadirin jamaah sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa makhluk yang terlaknat, iblis, masih punya keinginan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Kita dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan juga penuh harapan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dilanjutkan dalam riwayat Abdullah ibnu Umar. Karena iblis ini telah merasa berhutang budi kepada Musa alaihissalam, maka dia mengatakan, wahai Musa, sebagai bentuk hutang budiku kepadamu, aku akan beritahukan kepadamu 3 hal. Yang dengan 3 hal ini kalau engkau bisa selamat, insya Allah engkau akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang pertama hadirin? Iblis mengatakan, ingatlah aku pada saat engkau marah. Pada saat engkau marah atau anak cucumu marah, maka aku akan menghembuskan api-api kemarahan semakin besar. Aku akan menghembuskan tiupan-tiupan tipuanku agar dia tidak ingat apa yang dia katakan. Maka hadirin jamaah sekalian, salah satu cara iblis untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka adalah lewat jalur marah. Karenanya panjenengan semua mungkin pernah mendengar sebuah kisah. Ada sahabat yang datang kepada Rasulullah meminta nasihat. Jawabannya hanya singkat. La taghdab, jangan marah. Datang lagi orang berikutnya meminta nasihat, jawabannya sama. La taghdab, jangan marah. Datang orang ketiga, kemudian dilengkapi oleh Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, engkau akan mendapatkan surga. Maka hati-hati dalam hal ini. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, ingatlah aku, kata iblis, wahai Musa, pada saat peperangan. Ketika perang aku akan meniupkan bisikan-bisikan kepada orang-orang mukmin dan muslim untuk mengingat keluarganya, mengingat harta bendanya, mengingat teman-teman dekatnya, mengingat orang tuanya, agar dia kembali ke rumahnya dan tidak jadi berperang. Ini termasuk diantaranya adalah orang-orang yang fisabilillah, menuntut ilmu, berdakwah di jalan Allah, dengan segala macam harta dan juga jiwanya, akan ditiupkan oleh iblis tipuan-tipuan seperti yang tadi. Karenanya Allah mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastabil qa'iduna minal mu'minin ghayra ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak mungkin sama orang-orang beriman, ini kalimatnya, orang-orang beriman yang duduk manis di rumahnya, 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 yang duduk manis di rumahnya
dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sama-sama beriman. Yang satu duduk manis di rumah, yang satu berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Tidak mungkin sama. Kenapa? Karena sifat mujahadah ini adalah sifat perjuangan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amwal, harta, wa anfus dan jiwa. Kalau kita kiaskan kepada kurban, apakah Allah menerima daging kurban kita? Atau darah daging kurban kita? Bukan. Yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita kepadanya. Dagingnya diberikan kepada manusia, ketakwaannya diambil oleh Allah. Itulah mujahadah. Karenanya hadirin jamaah sekalian, kalau kita dalam keadaan mujahadah seperti itu, apapun bentuk mujahadahnya, mungkin bisa mengajar, mungkin waktu itu belajar, mungkin panjenengan berdakwah, mungkin panjenengan sosialisasi kepada sosial, atau panjenengan kemudian turun kepada masyarakat untuk berbuat suatu kebaikan, ingat, pasti ada bisikan-bisikan iblis agar kita menggagalkannya. Yang terakhir, yang ketiga, kata iblis, hindarilah, wahai Musa, engkau berduaan dengan perempuan yang bukan mahrammu. Karena di situ aku akan tiupkan tipuan-tipuan. Aku akan meneruskan matanya kepada matamu. Dan aku akan teruskan matamu kepada matanya. Aku teruskan keinginanmu kepada keinginannya. Begitu pula keinginannya kepada keinginanmu. Dan ini hadirin jamaah sekalian, pernah dialami oleh seorang nabi namanya Yusuf alaihissalam. Kalau panjenengan baca surat Yusuf, di situ diterangkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda. Satu ruangan dengan perempuan yang cantik, punya kekayaan, punya kehormatan, diajak dia. Tapi apa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku takut kepada Tuhanku. Nah, hadirin jamaah sekalian, ingat dalam hal ini. Karena Allah juga memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati kezinaan. Kenapa? Karena tatkala engkau mendekatinya akan terjerumus kepada perzinaan yang sesungguhnya. Sedikit demi sedikit akan digeser. Karenanya hadirin jamaah sekalian, semoga dengan 3 hal tadi kita mampu untuk membentengi diri kita dari godaan-godaan iblis laknatullah, dan semoga kita semua termasuk hamba Allah yang semakin hari semakin bertakwa dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah,
فقد فاز من اتقى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Di khutbah yang kedua ini saya garis bawahi apa yang kita bahas di khutbah pertama. Bahwa semua tipu daya iblis itu bisa kita tangkal dengan satu hal, yaitu pertolongan Allah. Dari mana kita mendapatkan pertolongan Allah hadirin? Dari memperbanyak doa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang paling utama untuk menangkal tipuan-tipuan iblis. Itu adalah doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku, karena hati ini bisa berbolak-balik. Dalam hal apa kita diminta Allah taat? Satu, menetapi agama Islam. Yang kedua adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan doa ini yang sering kita panjatkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita mampu untuk menghindari tipuan-tipuan iblis tersebut. Mari kita akhiri dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi was sayyi'at. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.